Selamat bertemu kembali di rubrik kesehatan, rubrik farmasi dan kedokteran. Yang kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting bagi profesi apoteker dan juga profesi dokter mengenai bioavailabilitas obat atau drug bioavailability. Bioavailabilitas obat sangat penting di dalam dunia pengobatan, dan ilmu ini akan mampu menjembatani antara dua profesi kesehatan, yaitu dokter dan apoteker atau physician and pharmacist. Bioavailabilitas obat ini juga sangat penting dan relevan bagi dosen dan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran dan Farmasi. Pada akhir episode topik ini juga disediakan latihan soal khususnya bagi mahasiswa Fakultas Farmasi yang sedang mempersiapkan ujian kompetensi apoteker Indonesia, karena soal-soal sangat relevan dan bermanfaat untuk dilatih dalam mempersiapkan ujian UKI. Bioavailabilitas suatu sediaan obat merupakan ukuran kecepatan absorpsi obat dan jumlah obat tersebut yang diabsorpsi secara utuh oleh tubuh dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Perkembangan terakhir dalam proses pengembangan dan pemasaran obat banyak disesuaikan dengan perubahan sikap dari dokter, pejabat pemerintah, dan masyarakat terhadap obat. Pada 10-20 tahun yang lalu, industri farmasi banyak menekankan pada penemuan obat-obat baru, dan peta kefarmasian pada saat itu ditandai dengan cepatnya suatu molekul obat baru ditemukan. Dewasa ini, kecepatan penemuan obat baru mulai menurun. Sebagian disebabkan karena sudah cukup banyak tersedia obat yang efektif untuk berbagai penyakit. Masa paten yang sudah daluarsa dari berbagai macam obat seringkali menyebabkan munculnya bermacam-macam produk obat yang mengandung zat aktif yang ekivalen. Sementara itu, masyarakat mengharapkan obat bermutu dengan harga yang terjangkau, dan banyak industri farmasi mempromosikan penulisan resep obat dalam nama generik sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kompetisi harga obat di antara industri farmasi. Situasi ini menempatkan apoteker di tengah-tengah dua sisi yang ekstrim. Di sisi pertama, apoteker dituntut untuk menurunkan biaya pemeliharaan kesehatan melalui penurunan harga obat. Tetapi di sisi lain, apoteker bertanggung jawab terhadap kualitas obat yang baik. Apoteker bertanggung jawab dalam seleksi obat, dan dalam banyak hal, peranannya semakin besar di dalam pemilihan produk obat yang bermutu tinggi. Dalam pemikiran para dokter, seringkali timbul beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah ada perbedaan klinik yang bermakna di antara produk obat komersial yang mengandung jenis dan jumlah zat aktif yang sama? Bagaimanakah sifat perbedaan-perbedaan tersebut? Faktor apa sajakah yang menyebabkan perbedaan tersebut? Bagaimanakah perbedaan tersebut dapat diukur dan dievaluasi? Kriteria apa yang digunakan apoteker untuk memilih obat yang ditulisnya dalam resep? Uji bioavailabilitas dan uji in vitro. Untuk menjamin ekivalensi terapeutik dan klinik dari suatu produk obat dalam berbagai batch produksi, secara ideal penting untuk mengukur secara tepat efek klinik dan potensi dari sampel yang representatif dari masing-masing batch produk dari obat tersebut. Walaupun demikian, pada prakteknya hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena adanya pertimbangan praktis dan aspek etis seperti 1. Uji klinik memerlukan populasi penderita yang ekstensif,
dengan jenis dan keparahan penyakit yang seragam. Kedua, uji klinik pelaksanaannya kompleks dan sangat mahal. Dan yang ketiga, teknik pengukuran yang objektif sulit ditemukan dan seringkali tidak sensitif terhadap berbagai kondisi penyakit. Cara pendekatan yang terbaik untuk memperkirakan efek klinik suatu obat adalah dengan pengukuran kadar obat di dalam darah. Karena ada hubungan yang erat antara kadar obat dalam darah dengan efek klinik dari obat tersebut. Tetapi dalam hal ini juga ditemukan beberapa kelemahan seperti 1. Uji kadar obat dalam darah biayanya mahal, memerlukan peralatan analitis yang canggih, tenaga ahli yang terampil, dan sejumlah sukarelawan sehat. Dengan demikian, kelayakan untuk melakukan uji bioavailabilitas dari setiap batch produk obat patut dipertanyakan relevansinya. Kedua, konsep bioavailabilitas berpijak pada asumsi bahwa parameter biologis suatu obat atau kadar obat dalam darah dan jaringan, ekskresi obat dalam urin, atau pengukuran produk metabolit secara langsung berkaitan dengan efek klinik obat. Sementara asumsi ini mungkin saja absa, tetapi sulit untuk memperkirakan ketepatan korelasinya. Misalnya, jika dua produk menunjukkan perbedaan bioavailabilitas sebesar 20%, apakah perbedaan ini secara klinik bermakna? Sementara, saat ini tidak mungkin untuk melakukan uji kadar obat dalam darah untuk setiap batch produk obat. Industri obat dapat menggunakan uji bioavailabilitas untuk menentukan bahwa produk obatnya dengan formulasi dan proses produksi yang spesifik akan memberikan efek klinik yang sebanding dengan produk obat sejenis yang diproduksi industri obat lain, produk originator atau produk inovator yang pada uji kliniknya memberikan hasil klinik yang baik. Sebagai salah satu alternatif untuk melakukan uji bioavailabilitas pada setiap batch produk obat, uji in vitro telah dikembangkan sebagai indikator bioavailabilitas atau untuk menetapkan bahwa batch produk obat selanjutnya akan menunjukkan bioavailabilitas dan efek klinik yang sebanding dengan batch sebelumnya yang telah ditetapkan uji kadar obat dalam darah dan uji kliniknya. Uji laju disolusi dan uji difraksi sinar X merupakan dua contoh prosedur laboratoris yang dapat merefleksikan perilaku obat in vivo. Uji ini telah dimasukkan dalam USP dan NF dan telah diterapkan pada sejumlah obat. Uji laju disolusi mengukur laju disolusi sejumlah obat dalam medium tertentu dan pada kondisi tertentu. Sedangkan uji difraksi sinar X akan melengkapi beberapa indikasi dari laju dan jumlah obat yang melarut. Dengan demikian, akan bermanfaat dalam memperkirakan absorpsi obat. Sementara kedua uji ini bukan merupakan uji bioavailabilitas yang sebenarnya, maka kedua uji ini hanya merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memperkirakan bioavailabilitas obat. Suatu industri farmasi yang mempunyai data klinik atau informasi yang menunjukkan bahwa produk obatnya secara klinik efektif dan bila data ini dikorelasikan dengan uji in vitro dengan tepat dan bila formulasi serta prosedur produksi tidak berubah, maka konsistensi dari batch ke batch dapat dijamin dengan melakukan uji laju disolusi, uji difraksi sinar X, atau uji in vitro lainnya yang relevan. Pengertian bioavailabilitas.
Konsep bioavailabilitas pertama kali diperkenalkan oleh Auser pada tahun 1945, yaitu pada waktu Auser mempelajari absorpsi relatif sediaan vitamin. Istilah yang dipakai pertama kali adalah availabilitas fisiologik, yang kemudian diperluas pengertiannya dengan istilah bioavailabilitas. Dimulai di negara Amerika Serikat, barulah pada tahun 1960 istilah bioavailabilitas masuk ke dalam arena promosi obat. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya produk obat yang sama yang diproduksi oleh berbagai industri obat. Adanya keluhan dari pasien dan dokter, di mana obat yang sama memberikan efek terapeutik yang berbeda. Kemudian, dengan adanya ketentuan tidak diperbolehkannya apotik mengganti obat yang tertulis dalam resep dengan obat merek lainnya. Sebagai cabang ilmu yang relatif baru, ditemukan berbagai definisi tentang bioavailabilitas dalam berbagai literatur. Bagian yang esensial dalam konsep bioavailabilitas adalah absorpsi obat ke dalam sirkulasi sistemik. Ada dua unsur penting dalam absorpsi obat yang perlu dipertimbangkan, yaitu satu, kecepatan absorpsi obat, dan yang kedua adalah jumlah obat yang diabsorpsi. Kedua faktor ini sangat kritis dalam memperoleh efek terapeutik yang diinginkan dengan toksisitas yang minimal. Atas dasar kedua faktor ini, dapat diperkirakan bagaimana seharusnya definisi tentang bioavailabilitas. Dua definisi berikut ini merupakan definisi yang relatif lebih sesuai dengan kedua faktor di atas adalah: definisi pertama, bioavailabilitas suatu sediaan obat merupakan ukuran kecepatan absorpsi obat dan jumlah obat tersebut yang diabsorpsi secara utuh oleh tubuh dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Definisi yang kedua adalah bioavailabilitas suatu sediaan obat merupakan ukuran kecepatan absorpsi obat dan jumlah obat tersebut yang diabsorpsi. Tujuan penetapan bioavailabilitas. Dengan mengetahui jumlah relatif obat yang diabsorpsi dan kecepatan obat berada dalam sirkulasi sistemik, dapat diperkirakan tercapai tidaknya efek terapi yang dikehendaki menurut formulasinya. Dengan demikian, bioavailabilitas dapat digunakan untuk mengetahui faktor formulasi yang dapat mempengaruhi efektivitas obat. Beberapa manfaat studi bioavailabilitas yang berkaitan dengan mutu produk obat yaitu: pertama, bagi apoteker dalam bidang penelitian kefarmasian, bioavailabilitas merupakan uji yang penting dalam penelitian peningkatan mutu obat. Bagi dokter dan apoteker yang melakukan praktek pelayanan kefarmasian di apotek, bioavailabilitas merupakan pertimbangan kritis yang dapat digunakan untuk pemilihan obat yang bermutu baik. Pengukuran bioavailabilitas. Jumlah obat yang diabsorpsi biasanya ditentukan dengan mengukur luas area di bawah kurva atau AUC dari kurva kadar obat dalam darah versus waktu, atau dari jumlah obat kumulatif yang diekskresikan melalui urin. Jika suatu obat diberikan per oral dan beberapa jam sesudahnya diambil satu seri dari sampel darah dan dianalisis kadar obat dalam darah, kemudian hasilnya diplot pada kertas grafik, akan diperoleh kurva kadar darah versus waktu seperti pada gambar berikut ini. Obat diberikan per oral pada waktu 0
pada saat ini kadar obat dalam darah adalah 0. Setelah obat melalui lambung dan atau usus, akan berdisintegrasi dan segera melarut dan absorpsi pun berlangsung. Peningkatan kadar obat dalam darah akan terlihat pada sampel darah berikutnya sampai tercapai kadar puncak. Titik ini disebut puncak kurva kadar serum versus waktu. Pada titik ini, kecepatan absorpsi sebanding dengan kecepatan eliminasi. Dapat dilihat pada grafik, di sebelah kiri titik puncak kurva merupakan fase absorpsi, di mana kecepatan absorpsi lebih besar daripada kecepatan eliminasi. Di sebelah kanan titik puncak kurva disebut fase eliminasi, di mana kecepatan absorpsi lebih kecil daripada kecepatan eliminasi. Pada hakikatnya, hubungan antara bioavailabilitas dan efektivitas klinik obat didasarkan pada asumsi bahwa intensitas dan durasi respon farmakologik obat berkaitan erat dengan kadar dan durasi obat aktif di dalam darah atau sirkulasi sistemik. Profil kadar obat dalam darah memungkinkan perhitungan kecepatan dan jumlah obat yang diabsorpsi dari suatu produk obat. Dengan demikian, data ini sangat membantu di dalam mengevaluasi besarnya pengaruh formulasi pada perilaku obat di dalam tubuh seperti terlihat pada grafik yang ada di samping ini. Bila suatu industri farmasi telah memiliki data efektivitas obat melalui uji klinik dari suatu formulasi obat, maka industri obat lainnya yang ingin memasarkan obat yang sejenis haruslah melakukan suatu penetapan bioavailabilitas yang dapat menunjukkan bahwa formulasinya memberikan kadar puncak yang sama, kecepatan absorpsi yang sama, dan jumlah obat yang diabsorpsi yang sama dengan formulasi dari industri obat yang pertama. Jika ketiga kriteria di atas dipenuhi, adalah beralasan untuk mengharapkan bahwa formulasi yang dikembangkan industri obat kedua akan memberikan efek terapeutik yang sama dengan produk obat yang pertama. Aplikasi konsep bioavailabilitas yang semacam ini disebut sebagai bioequivalensi. Kriteria bioequivalensi. Bioequivalensi berdasarkan data kadar obat dalam darah. Ada 3 parameter penting dalam mengevaluasi bioequivalensi antara dua formulasi dari obat yang sama, yaitu 1. Kadar maksimal atau kadar puncak atau Cmax, satuannya mikrogram per mililiter. Pada gambar 1 dapat dilihat Cmax 4 mikrogram per mililiter. Kadar maksimum dari kurva kadar darah versus waktu merupakan kadar dalam darah tertinggi yang dicapai setelah pemberian obat per oral. 2. Waktu mencapai kadar maksimal atau Tmax, satuannya dalam jam. Pada gambar 1, Tmax sama dengan 2 jam. Waktu mencapai kadar maksimal merupakan waktu yang diperlukan untuk mencapai kadar maksimal setelah pemberian obat. Parameter Tmax berkaitan erat dengan kecepatan absorpsi obat dan dapat digunakan sebagai ukuran yang sederhana untuk mengukur kecepatan absorpsi. 3. Luas area di bawah kurva atau AUC, area under the curve, satuannya adalah mikrogram per mililiter jam. Pada gambar 1, nilai AUC 0 sampai 12, 21,5 mikrogram per mililiter jam. Luas area di bawah kurva
merupakan parameter yang terpenting dan merupakan ukuran banyaknya obat yang diabsorpsi setelah pemberian dosis tunggal suatu obat secara peroral. Bioekivalensi berdasarkan data ekskresi obat dalam urin. Bila yang diukur adalah ekskresi obat dalam urin kumulatif, parameter-parameter yang penting adalah 1. Jumlah kumulatif obat yang diekskresikan dalam urin, dan kedua adalah kecepatan ekskresi obat di dalam urin. Jika kecepatan dan jumlah obat yang diekskresikan melalui urin setelah pemberian dua macam produk obat yang mengandung obat aktif yang sama itu identik, dapat disimpulkan bahwa kedua produk obat tersebut adalah bioekivalen. Ini didasarkan pada konsep bahwa obat yang diekskresikan ke dalam urin berasal dari darah. Jika kedua profil kadar obat dalam darah dan pengukuran ekskresi obat dalam urin diperoleh dari satu subjek yang sama, maka kedua data tersebut merupakan komplement satu sama lain. Jenis penelitian bioavailabilitas obat. Penelitian bioavailabilitas obat dapat merupakan pertama, penelitian bioavailabilitas absolut, yaitu membandingkan bioavailabilitas suatu bentuk sediaan obat peroral dengan pemberian secara intravena. Bioavailabilitas absolut sama dengan AUC oral dibagi AUC intravena. 2. Penelitian bioavailabilitas relatif, yaitu membandingkan secara relatif bioavailabilitas suatu bentuk sediaan obat peroral dengan bentuk sediaan obat sejenis lainnya. Bioavailabilitas relatif sama dengan AUC sampel dibandingkan AUC standar. Sebagai produk standar dapat digunakan 1. Produk larutan oral, 2. Produk inovator atau originator, yaitu produk yang dibuat oleh pabrik penemunya yang dianggap mempunyai bioavailabilitas terbaik yang sudah teruji secara klinik dengan hasil terapi yang baik, biasanya ditentukan oleh lembaga resmi misalnya US FDA atau BPOM RI. Penelitian bioavailabilitas relatif dapat diterapkan untuk 1. Memilih satu dari alternatif 2 atau lebih bentuk sediaan yang sama dengan formulasi yang berbeda yang akan diproduksi oleh suatu industri farmasi, sehingga diketahui pengaruh komponen formulasi terhadap bioavailabilitas. Kedua, untuk memilih bentuk sediaan yang mempunyai BA yang terbaik dari beberapa alternatif bentuk sediaan yang akan dikembangkan. Yang ketiga, mengontrol variabilitas yang mungkin terjadi antar batch dari bentuk sediaan yang sama dari batch yang berlainan. Dan yang keempat, membandingkan secara komparatif produk pabrik mana yang mempunyai bioavailabilitas yang terbaik. Pelaksanaan penelitian bioavailabilitas obat. Penelitian bioavailabilitas obat memerlukan fasilitas laboratorium analitis ataupun bioanalitik yang canggih dengan tenaga ahli yang profesional dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Untuk beberapa macam obat, persyaratan pelaksanaannya telah dikeluarkan oleh American Pharmaceutical Association dalam bukunya The Bioavailability of Drug Products. Pelaksanaan penelitian bioavailabilitas obat. Pada saat ini sudah ada acuan dan referensi untuk pelaksanaan uji bioekivalensi, yaitu 1. The Conduct of Bioavailability and Bioequivalence Studies, Asian Guidelines, July 2004.
2. Pedoman uji bioekivalensi oleh BPOM RI 2005 dan obat wajib uji bioekivalensi BPOM RI 2011. Pelaksanaan penelitian bioavailabilitas obat dimulai dengan penyusunan protokol penelitian bioavailabilitas obat, di mana hendaknya memuat tujuan percobaan, latar belakang obat yang hendak diteliti, bahan obat, pemilihan sukarelawan, desain penelitian, penanganan sampel, metode analisa kadar obat di dalam darah, dan hal-hal lain yang perlu diatur dengan baik dan benar. Obat-obat yang perlu diteliti bioavailabilitasnya. Perlukah penelitian bioavailabilitas dilakukan untuk setiap obat? Memang masih belum ada suatu ketentuan yang berlaku umum untuk bioavailabilitas produk obat. Walaupun demikian, penelitian bioavailabilitas perlu dilakukan dalam hal berikut. Pertama, obat-obat yang batas keamanannya sempit. Yang kedua, obat-obat yang absorpsinya berfluktuasi. Yang ketiga, obat-obat yang variasi individunya besar dalam kadar plasma pada dosis biasa. Yang keempat, bila diperlukan untuk mempertahankan MIC atau MIC, obat dalam cairan hayati selama terapi. Dan yang kelima adalah obat-obat baru. Menurut Peraturan Kepala BPOM tahun 2011, sudah disusun daftar obat wajib bioekivalensi. Ada 10 therapeutical class, 88 generics, sediaan modified release, dan the first copy drugs. Video ini disadur dari tulisan ilmiah penulis yang dipublikasikan dalam majalah Cermin Dunia Kedokteran nomor 37 pada tahun 1985 yang berjudul Bioavailabilitas Obat yang disusun oleh penulis sendiri pada tahun 1985. Latihan soal-soal tipe UKI yang berkaitan dengan